warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Anis dan Tanto yang sudah hadir sedia untuk sharing kepada kita, baik di Departemen Manajemen secara khususnya, maupun untuk nanti yang mendengarkan aktivitas rekaman dari Zoom meeting ini. Jadi alhamdulillah sebetulnya untuk Haki kita sudah memiliki lacak yang cukup baik untuk kita di 3 bulan awal ini kan, kita dalam 1 tahun ini untuk lacak jejak dari capaian Haki kita alhamdulillah sudah cukup baik. Kalau boleh saya share apa yang sudah dicatat oleh Mas Didik. Jadi di departemen sejak 2018 kita punya berbagai ini yang sudah hakikan, ada yang bikin lagu, ada yang kemudian buku, ada yang program komputer, dan sebagainya, dan juga ada artikel. Nah, di tahun 2018 ada 4 Haki yang terlacak, kemudian di 2019 ada kan kondisi alhamdulillah. Dan tahun 2020 ada 6 juga, jadi berapa? 4, 5, 6. Naikannya cukup baik lah. Ada 2021 alhamdulillah ya, kita hitung per nama sebetulnya kita bisa uraikan atas nama Buya sendiri. Nah, ini kalau dari segi namanya bisa lebih banyak yang mendapatkan. Tapi secara saya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 Haki yang kita catatkan 2021. Nah, ini aktivitas untuk pendaftaran Haki yang sudah kita dapatkan. Atas namanya juga bertambah, bukan hanya Ani ya, tapi juga ada Bu Fitri, Bu Mira, kemudian ada Bu Yedi dan yang juga masuk. Nah, di 2020 sudah ada 7 capaian dikontribusikan oleh Bu Siwi, kemudian oleh Bu Anis, dan kemudian ada dari Bu Hartini dan Bu Mira ini dalam pembuatan buku sama dengan insya Allah ada lagi yang kita bisa dapatkan lebih menjadikan capaian itu lebih masif, lebih massal, maka Departemen Manajemen ini dimunculkan idenya oleh Bu Yedi, ini kita mengadakan sharing session untuk kita sama-sama menstimuli dan menginspirasi teman-teman yang lain bahwa apapun bisa kita daftarkan hakinya. Jadi bisa jadi kita ada sebuah model atau instrumen. Contoh instrumen itu seperti halnya ini, Zeltman Metaphor Elicitation Technique, ZMET, itu kan adalah metode untuk penelitian. Bagaimana metode penelitian kualitatif itu diberi nama ZMET, Zeltman Metaphor Elicitation Technique, dan sudah ada hakinya untuk itu, hak atas kekayaan intelektual. Nah, sekarang saya bersama dengan Infobrand itu juga sedang mendaftarkan instrumen untuk CSV. Jadi kita buat CSV meter nantinya. Nah, ke depan saya mungkin akan bikin juga untuk iris meter. Iris meter itu untuk melihat bagaimana aktivitas CSR itu dilihat dari innovativeness, relevance, impact, dan kemudian sustainability-nya. Nah, itu insya Allah akan kita munculkan pengukurannya dan mungkin bisa dibuatkan aplikasi juga. Nah, kalau masalah aplikasi nanti Pak Tantowi yang bisa memberikan informasi bagaimana cara membuat aplikasi, dan Bu Anis juga banyak software-software yang dibuat. Nah, nanti bisa saling sharing
karena Pak Tantowi ini yang juga membidani manajemen matter.com yang pada dasarnya itu nanti juga bisa digunakan oleh semua dosen manajemen. Baik, saya kira itu sehingga bismillah kita bisa meningkatkan capaian HAKI bukan untuk kepentingan Departemen Manajemen semata, tapi ini juga bagi kepentingan Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Ibu nanti punya capaian HAKI yang itu nantinya sebetulnya juga muncul di sister juga, ada kebanggaan pribadi yang bisa dimunculkan di situ, sehingga insya Allah aktivitas yang kita lakukan itu kemudian terlindungi hak atas kekayaan intelektualnya, dan banyak ilmu-ilmu, banyak model-model, banyak konsep-konsep yang muncul dari Departemen Manajemen. Semoga berkah, bermanfaat, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita lakukan, terutama oleh para narasumber kita, Prof. Anies dan Pak Tantowi, bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih Bu Yeti atas inisiasi acaranya, semoga berkah juga. Barakallah, selamat mengikuti acaranya. Silakan dilanjutkan. Ini siapa yang jadi MC-nya? Bu Yeti aja ya? Ya. Monggo silakan Bu Yeti dilanjutkan. Barakallah. Oke, matur nuwun Pak Ganjar atas pembukaan yang kita langsung aja. Jadi ini terkait dan juga saya lihat di sister pun poin HAKI ini juga bisa kita masukkan sebagai tambahan kinerja dari kita, maka dengan sosialisasi ini bisa membuat Bapak Ibu bisa selanjutnya itu bisa melakukan proses untuk pengajuan HAKI ini sendiri. Monggo untuk waktu langsung saja ke Prof. Anies dan juga Pak Tantowi. Monggo Prof. Anies dulu. Baik. Terima kasih Bu Yeti, Pak Ganjar. Saya mohon izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Ganjar sebagai Kadep, Bu Yeti sebagai Sekdep yang sudah sedikit hanya ini sekedar sharing session ya, sebetulnya teman-teman ini sudah menguasai semuanya sebetulnya. Dan juga yang saya muliakan ini ada dari staf manajemen Mas Didi ini di sakit-sakitnya masih peduli dengan kita semuanya, juga Pak Tantowi, lalu sama-sama pembicara ini ya. Terus ini ada Jeng Pinky ini yang selalu ada di hati ini. Ada Mbak Zarin, juga ada Prof. Tanti, tadi saya lihat juga ada Pak Wisudanto. Matur nuwun atas kehadirannya. Terima kasih Pak Tantowi sudah membantu untuk share screen. Hari ini tugas yang diberikan oleh Bu Yeti Ganjar berkenaan dengan manfaat HAKI dan jenis karya dosen yang bisa dihakikan, begitu ya Bu Yeti ya, lebih tepatnya begitu. Sebelum nanti kita bahas sedikit tentang definisi, lalu apa-apa saja bentuk HAKI, dan juga kalau di bidang kita manajemen apa saja yang bisa kita hakikan. Ada video singkat dari DJKI Kemenkumham yang memberikan ilustrasi, pendek kok ini videonya. Mari kita dengarkan bersama-sama gitu. Oke, Pak Ganjar monggo. Ini sudah saya klik Bu, tapi belum muncul. Oh, baik, kalau misalnya demikian kita lanjut saja gitu. Nanti ini bisa diakses di DJKI di webnya, karena itu ada tandanya. Alhamdulillah. Enggak lama, cuma 1 menitan saja.
Kan ada suaranya ya? Di saya ada. Apa Bu Prof Tanti, dengar ya Prof Tanti? Ada suaranya enggak ya? Nggak dengar, Bu. Oh, baik ya. Ada yang perlu disesuaikan mungkin itu di tempatnya Pak Tantowi ya. Atau udah ini aja Pak Tantowi, enggak usah suara juga enggak apa-apa, nanti bisa diakses. Ya, nanti bisa silakan saja diakses di DJKI tentang. Pak Tantowi mungkin jangan di-mute supaya keluar suaranya. Apa videonya tadi? Iya, Bu. Sudah saya coba tadi, Bu. Setting audionya diganti, tapi belum masuk. Oh gitu. Atau dari YouTube langsung aja Pak, di-download terus langsung diputar kami. Oh, terima kasih. Bang Pinky. Deh. Oh. Ini apakah perlu saya carikan YouTube-nya? Ya, ya, Pak. Pak Tantowi. 1 menit aja kok ya, nggak lama. Ya, sambil menunggu apa Pak Tantowi menyiapkan. Jadi sebetulnya manajemen itu banyak sekali yang bisa kita catatkan gitu atas hasil kreasi kita di dunia pendidikan ya, di kerjaan kita itu banyak sekali yang bisa dicatatkan. Dan ketika kita mencatat itu ya yang pertama adalah ada manfaat ekonomis tentu saja yang melekat di sana. Juga manfaat untuk melindungi karya kita, karena itu menjadi bagian dari narasi right bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi penciptaannya. Nah, kadang-kadang kita itu terlalu rendah hati untuk mencatatkan gitu hasil kita, karena sebetulnya misalnya dari mengajar, katakanlah kalau itu dengan sekian tahun mengajar, lalu kita mendapatkan satu proses mengajar yang kita anggap sebagai satu proses yang bagus, bisa memberikan kemanfaatan pada masyarakat luas, itu sudah bisa dicatat hakinya gitu. Karena sebetulnya hanya 2 saja sih yang 2 hal yang ada di ruang lingkup haki itu tentang copyright dan industrial property right. Baik. Terima kasih Pak. Monggo kita dengarkan 1 menit saja. Insya Allah memberikan gambaran nanti. Dari hasil olah pikir manusia dalam menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia baik secara Ya, nah apa ya, sambil nanti bisa didengarkan di ininya masing-masing kalau mau ulang. Ini sih jaringannya Pak Tantowi yang lemah. minta sekde Pak Tantowi ganti provider di rumah. Kenapa ya?
provider kurang jos gitu. Ya, Siap ya. Siap menerima masukan. Iya, Iya, Bu, betul, memang Bu. Mohon maaf, Bu. dari Pak Tantowi, lanjut aja yang ke slide ketiga, Pak Tantowi. Oh, ini kita cerita-cerita santai ya, tapi nanti mudah-mudahan ini seperti yang diharapkan Pak Kadep ya, bisa memberikan manfaat pada kita semuanya. Gitu. Memang kalau saya sendiri ya awalnya memang tidak kepikir punya beberapa haki begitu, tapi ternyata hal yang sederhana sekali sebetulnya berangkatnya. Nah, ini jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Ada bermacam-macam. Sebenarnya ruang lingkupnya itu hanya ada dua, copyright dan industrial industrial property right. Jadi copyright dan industrial property right. Jadi itu sudah meningkat, nilai ekonomisnya juga meningkat. Biayanya ada peningkatan. Tetapi kalau hak cipta saja itu biayanya sudah ditanggung semuanya oleh UNER, nanti kan itu bagiannya Pak Tantowi. Seperti itu sepertinya ya Pak Tantowi ya. Untuk pencatatan hak cipta itu. Jadi ini contohnya gitu. Jadi ada paten gitu. Jadi misalnya teknologi kamera gitu. Bisa menjangkau semua ruangan misalnya yang tadinya satu angle saja misalnya. Nah, itu juga bisa dipatenkan. Terus hak cipta misalnya ada lagu-lagu itu bisa kita ajukan ke hak cipta. Terus juga ada desain industri itu bentuknya handphone ini kalau misalnya contohnya di sini handphone ya bisa kita catatkan. Lalu misalnya merek. Karena kalau misalnya memang kita berkomitmen pada riset, maka akan ada satu momentum itu saya doakan semua teman-teman di manajemen ini akan ada satu proses yang menuju ke merek. Ketika penelitian itu karena diwadahi oleh Kemenristek Dikti ya di Simlip Tapmas itu kan ada TKT sampai 9. Kalau TKT sampai 9 berarti produk yang kita hasilkan itu sudah dinikmati oleh masyarakat. Atau dengan kata lain nilai ekonomisnya sudah semakin meningkat. Kalau demikian sebaiknya mulai berpikir tentang industrial property right. Tapi awalnya mungkin sebaiknya kita berpikir tentang hak ciptanya dulu saja gitu. Apa-apa yang bisa dihak ciptakan dari proses yang kita lakukan dalam sebagai seorang pengajar ya. Contoh-contohnya ada bermacam-macam ini. Lalu lanjut Pak Tantowi. Nah, berikutnya sedikit menyinggung tentang apakah itu hak cipta dan ini disebut definisi formal karena memang begini ini tulisannya di DJKI. Lalu kalau misalnya ketemu sama, loh kok ada 2 buku ya di DJKI itu gitu. Itu memang target pembacanya yang berbeda. Yang satu target pembacanya itu untuk kurang lebih untuk SMA lah pendidikannya itu, yang satunya lagi di atasnya tentu saja. Kita mulai dari apa itu hak cipta dan kira-kira apa saja yang bisa dilindungi oleh hak cipta itu. Jadi kalau saya di sini definisinya itu kan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dan dipublikasikan. Sebetulnya secara pemaknaan begitu. Ketika kita sudah menghasilkan satu kreasi, begitu satu kreasi katakanlah mengajar yang berbeda dengan mengajar lainnya, terus rasa kita itu mengatakan ini kan ada kaitannya dengan cipta rasa karsa gitu, kreativitas kita merasakan bahwa ini cara mengajar yang terbaik ketimbang yang lain-lainnya. Nah itu juga bisa dihakikan. Kalau misalnya merasa bisa dihakikan, silakan disediakan dokumennya. Dokumennya itu bisa rekaman video, bisa juga transkripsi dari mahasiswa yang merasakan atas proses belajar mengajar yang dinilai baik oleh mahasiswa dan pas dan bisa sesuai dengan CPL-nya misalnya seperti itu. Jadi ada 2 hal penting di dalam mencatatkan sesuatu karya ilmiah
kita, karya kreatif intelektual kita, itu yang pertama adalah manfaat. Manfaat kepada siapa? Manfaat kepada masyarakat. Jadi jangan merasa segen untuk misalnya kita punya ide, itu silakan saja ketika itu memang dianggap bahwa dalam satu proses menjadi bagian penting dan bermanfaat. Dan ada manfaat lainnya, itu adalah manfaat ekonomisnya gitu. Karena saat mengajar tentu kita kan dibayar, itu ada honornya. Nah, itu berarti sudah layak dicatatkan. Nah, kalau kita lihat sama-sama ini di definisi formalnya, itu adalah hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Jadi harus didaftarkan, harus diumumkan gitu. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi apa-apa yang menjadi persyaratan itu nanti kita lengkapi gitu. Sederhana sebetulnya kelengkapannya, jadi tidak perlu dipikir rumit, semua dosen manajemen itu bisa punya satu-satu setiap dosen, tinggal diidentifikasi saja mana ya yang sekiranya bisa kita catatkan hakinya gitu, karena seni itu juga bisa dicatatkan hakinya juga. Jadi intinya semua kreativitas intelektual yang kita punya sebagai dosen, jadi tidak terbataskan pada dosen. Ya, dosen senior kan punya pengalaman banyak, ini dan lain sebagainya, tidak. Jadi dosen muda pun ini bisa cepat untuk mempersiapkan hal itu gitu. Apa saja misalnya bisa buku dan karya tulis, musik, lagu, ini kan Pak Ganjar sudah, buku beberapa sudah punya, tinggal dihakikan saja. Tidak perlu keluar biaya sepeser pun, nanti sudah difasilitasi oleh UNER gitu. Karya seni rupa, ada fotografi, ada audio visual, drama dan koreografi. Mungkin ini kita enggak ya drama dan koreografi ini. Lalu ada program komputer dan lain-lain. Lanjut Pak Tantowi, terima kasih. Nah, ini manfaat yang diperoleh dari penciptaan hak cipta sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Kalau misalnya kita sudah punya haki gitu, maka aman termasuk menyusun instrumen. Kalau misalnya dirasa instrumen itu baru ini kan bisa tetap sepakati oleh user, misalkan dari riset yang turun langsung kepada masyarakat, dinikmati oleh masyarakat, lalu kita menemukan satu instrumen riset yang disepakati oleh pihak user. Misalnya di mana bahasa saya user itu adalah menggantikan secara kontekstual yang kita yang kita ajak sebagai tim kolaborasi dalam riset itu dari tim kontekstualnya, dari objek penelitiannya. Nah, jika itu ditemukan, maka kita bisa mengajukan hakinya, gitu, hak ciptanya, ya bukan property right, tapi hak ciptanya, gitu. Nah, di hak cipta itu nanti akan terlindungi kalau misalnya siapa yang menggunakan instrumen yang kita buat, gitu. Itu juga bisa dilakukan. Terus, jadi risk of infringement ya, itu mengantisipasi violation, jadi pelanggaran-pelanggaran gitu, pelanggaran-pelanggaran terhadap haki. Jadi kita punya kekuatan hukum untuk bisa menggunakan itu sebagai bahwa ini ciptaan kita, seperti itu. Lalu juga dari situ kita nanti mulai bisa bertahap. Jadi dari dosen muda sampai dengan dosen yang senior itu nanti akan keukur TKT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Karena kalau nggak dimulai nanti nggak bakalan sampai ke TKT 9. Kalau dimulai nanti akan ada sampai ke TKT 9. Kalau TKT 1 sampai dengan 3 itu masih konsep dasar gitu. Mulai di dalam bentuk konsultasi itu 4, 5, 6. 7, 8, 9 itu sudah mulai, yang 9 ini benar-benar digunakan oleh masyarakat. Nah, itu pasti kemanfaatan secara ekonomisnya besar. Nah, kalau nggak didaftarkan,
sayang nanti kalau misalnya ada di apa namanya yang mengklaim itu adalah miliknya, itu kita tidak bisa punya pegangan secara hukum yang kuat seperti itu. Lanjut Pak Tantowi, nanti kita diskusinya mungkin yang akan bisa lebih panjang. Hak eksklusif yang diperoleh dari pendaftaran hak cipta. Ada hak moral. Hak moral adalah hak untuk mencantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Hak ini selamanya melekat pada pencipta karya. Jadi biasanya hak moral itu kalau di formulirnya itu ada namanya pencipta dan pemegang hak cipta. Lah penciptanya itu bisa siapa saja, tapi pemegang hak ciptanya ini yang memang harus dipikirkan secara strategis gitu ya. Siapa yang memegang hak cipta? UNER ya. Berarti karena kita warganya UNER ya nanti pemegang hak ciptanya UNER misalnya seperti itu. Lalu ada hak ekonomi, ini mengikuti hak moral itu diikuti oleh hak ekonomi. Yang dari proses yang saya alami itu hak ekonomi itu melekat dengan sendirinya, misalnya katakanlah saya mengajukan, mencatatkan untuk di hak ciptanya begitu ya, itu untuk diajukan hak ciptanya, maka dengan demikian setelah itu dipublish, dideklarasikan, maka dengan sendirinya nanti akan mengikuti hak ekonomi itu. Gitu. Seperti apa? Ya minimal dari honor mengajar yang kita dapatkan dan kita terlatih untuk memiliki ciptaan-ciptaan lainnya yang lebih bagus lagi, yang relevan dengan kekayaan intelektual kita sebagai pengajar. Gitu. Lanjut Pak Tantowi. Baik, ini yang antara lain yang mungkin masih banyak lagi ya, cuman berusaha menyisir sepintas begitu, bukan mendetail gitu. Jenis karya tulis di bidang manajemen itu yang seringkali kita interaksi dengan itu ya, menafsirkan sesuatu. Meaning ini kadang-kadang kelihatannya sederhana, tapi kalau bicara tentang filosofi, tentang meaning teori, maka itu akan jadi mahal. Ada manfaat ekonominya. Nah, ini jangan segan-segan langsung didaftarkan saja. Nanti Pak Tantowi menjelaskan bagaimana mendaftarkan dengan sangat sederhana sekali. Lalu menerjemahkan sesuatu, karena memang terjemahan ini juga kalau di Indonesia masih juga sangat penting sekali. Karena bahasa kita itu kan bukan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan lain-lain gitu ya. Dan second language kita itu juga bukan bahasa Inggris. Jadi masih mungkin terjemahan itu dilakukan. Biografi, kalau biografinya itu dianggap layak, satu biografi yang penting dan bisa memberikan kemanfaatan masyarakat. Karena ada dua hal tadi ya bisa dihakikan, manfaat dan kreativitas intelek itu. Maka jangan segan-segan dihakikan. Itu bisa buku-bukuan. Jadi ini nanti kalau punya panduan itu ajukan saja hakinya gitu, karena dokumennya sudah ada gitu. Termasuk misalnya kan kalau saya ngakses ke webnya FEB itu kan ada buku pedoman penulisan untuk skripsi, buku panduan untuk mahasiswa. Nah itu sebetulnya bisa dihakikan semuanya. Tapi saya belum sampai menyisir ke sana. Kepikir baru ketika menuliskan di PPT ini cuman membantu untuk supaya ngomongnya nggak ngalor ngidul gitu. Nah itu saya belum saya belum melihat apakah sudah terhakikan. Kalau logonya UNER insya Allah sudah, logo yang tidak resmi pun insya Allah sudah gitu. Nah sekarang bagaimana dengan FEB gitu ya, berkenaan dengan hal-hal lain yang bisa dihakikan gitu. Nanti jadi saya kepengen melihat ke sana gitu. Buku pelajaran. Ini teman-teman kita sudah banyak yang membuat buku Bu Siwi bolak-balik menginformasikan terbitan bukunya gitu.
Terus ada buku saku juga, misalnya kita membuat panduan tentang teknis apa begitu gitu. Bu Jung Febri ini Jung Febri suka masak yang enak-enak itu, yang setik itu kan bisa juga gitu ya kalau untuk ini ya, artinya bukan untuk kampus ini, tapi itu masuk seni ya, karya-karya juga itu bisa itu di ini kan ya dicatatkan gitu. Bunga Rampai, diktat, e-book, ensiklopedia gitu. Tentang apa? Ensiklopedia tentang manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, gitu, manajemen operasi itu. Rasa-rasanya kita masih punya ruang banyak untuk ini, tinggal nanti di prioritaskan saja misalnya. Karena ada target departemen begitu yang kontrak dengan fakultas gitu berapa-berapanya, itu tinggal disesuaikan supaya terukur setiap periodenya, setiap tahun itu ada, karena ada pesannya KKDEP itu kan bisa tumbuhan hati gitu ya. Lalu jurnal gitu, rasa-rasanya ya layak lah kalau misalnya jurnal itu terindeks Scopus Q2 gitu ya, seperti kalau di bidang saya itu adalah Current Psychologist, International Journal of Administration and Publication. Mohon maaf saya nggak bisa memberikan contoh untuk teman-teman di konsentrasi lain ya, karena jarang nggak pernah megang ya gitu. Kalau di bidang saya sendiri rasa-rasanya ya layak lah, karena reviewnya itu bisa sampai 7 orang dan sekelas dengan reviewer di Q1 misalnya, ya kita daftarkan itu kita karya tulis itu bisa skrip pun nggak dihadirkan itu tesis dan tulis yang benar berfungsi dengan kita ya sebagai dosen gitu, dosen. Jadi bisa kita cermati dari yang sangat sederhana sekali sampai dengan karya intelektual yang melewati proses pengujian seperti disertasi. Lanjut Pak Tantowi. Ya, terus bisa jadi ada karya-karya lain. Kalau itu tadi kan karya ilmiah ya, basis data misalnya Bapak Ibu punya data yang dikumpulkan beberapa periode dan itu menjadi data penting, dianggap penting. Ya silakan, monggo saja disampaikan, bisa. Kompilasi ciptaan. Ini sebetulnya data juga. Katakanlah kita punya pengalaman penelitian yang susah medannya dan juga itu adalah datanya terkumpulkan. Nah, itu bisa kita hakikan. Terus sekarang kan di ada gaming gitu ya. Gaming yang kita tanya sesuai dengan kondisi gitu. Anak kita bisa hakikan. Dan program komputer, kalau program komputer ini kan kaitannya dengan mungkin kita perlu bersama-sama dengan tim lain ya yang dari sistem informasi gitu. Lanjut Pak Tantowi. Lalu ini lamanya perlindungan yang bisa kita dapatkan dari hak cipta itu gitu. Kalau biasanya yang saya pernah itu 5 tahun. Tapi bisa juga nanti lebih dari 70 tahun ada persyaratan. Tapi itu 20 tahun karena berita itu di lembaga siaran jenis ciptaannya itu kan, kalau berita itu biasanya ya mesti yang update, tapi ada berita-berita penting, berita kenegaraan gitu bisa di biasanya lama perlindungannya 20 tahun. Tapi beberapa 3-4 tahun terakhir ini biasanya yang saya dapatkan adalah 50 tahun gitu. Dapatnya itu seperti itu. Tapi ada juga yang seumur hidup juga itu ada gitu. Satu yang sekiranya memang betul-betul dirasa itu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat begitu ya, bisa kita ajukan. Lanjut Pak Tantowi.
Pak Tantowi izin saya hanya menyampaikan administrasi saja, tapi lebih detail tentu nanti Pak Tantowi yang akan memandu ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini ada 10 orang ini nanti sama-sama setelah ini sudah dapat ide sesuatu yang bisa dihakikan, dan insya Allah saya yakin Bu Yeti sebagai Sekretaris Departemen Manajemen memfasilitasi ya dengan ide baiknya ini dan menambah produk-produknya Departemen Manajemen melalui pencatatan hak cipta. Bisa langsung datang ke kantor wilayah Kemenkumham, tempat kalau kita kan di Gayun. Ini saya sudah coba, kalau saya sampaikan UNER itu cepat sekali. Jadi nggak sampai sehari itu sudah jadi. Itu juga bisa dilakukan melalui daring. Tetapi daripada susah-susah, mendingan melalui EIP ini dari LIP JPHKI itu di UNER itu. Terus syarat permohonan pencatatan hak cipta ini ada formulir pencatatan ciptaan. Terus ada dokumennya. Jadi dokumen ciptaannya itu apa? Ya bisa transkripsi, bisa buku tadi, bisa karya-karya tulis lainnya tadi yang kita lihat bersama-sama. Lalu ada NPWP, semua pencipta dan juga pemegang hak cipta. Lalu software KTP pemohon. Kalau perusahaan ya direktur, kalau badan usaha, kalau kita kan pemohon ya. Lalu KTP pencipta, berikutnya akte pendirian itu kalau ini kan lewat ini badan usaha. Lalu surat pengalihan hak yang ditandatangani di atas materi, karena kita memberikan hak itu kepada UNER, maka kita menandatangani itu. Lalu ada tanda tangan pemohon, surat pengalihan yang ke-9, surat pengalihan pengalihan. Jadi pemegang hak ciptanya itu siapa, itu juga perlu ada secara dokumennya itu yang perlu kita lengkapi gitu. Baik Pak Tantowi, bisa lanjut. Berbicara tutorial yang akan dilanjutkan sama Tantowi, lalu ya bisa digunakan juga PPT ini mengacu bisa lewat saja Pak ya bisa bersama artinya dulu yang akhir Pak sebentar gitu. Dulu 12 ya. Sedang not responding. Nge-lag ya? Okay. Ya. Ini yang secara singkat ya, monggo dalam apa-apa yang memang ingin kita diskusikan saat ini, dan mudah-mudahan ini adalah yang hadir-hadir ini insya Allah segera memiliki haki dari yang dimiliki. Banyak, misalnya Bapak Ibu semuanya yang ada di Departemen Manajemen luar kreativitasnya, kreativitas intelektualnya, sehingga rasa-rasanya kok kita ini bisa memiliki banyak haki ya. Nah, ini yang referensinya bisa nanti, ini kan sama-sama judulnya juga sama ya, tapi satunya itu untuk tingkat dasar untuk anak-anak SMA itu juga bisa punya hak untuk menghakikan begitu. Jadi intinya kita aman gitu ya, kita aman karena kita punya hukum itu. Apalagi kalau mengarah pada sampai risetnya itu TKT udah makin tinggi, saya rasa ya ini gitu ya, penting sekali. Dan terakhir terima kasih sudah bersama-sama untuk mendiskusikan hal yang sederhana sebetulnya, dan mudah-mudahan ini adalah
awal dari keinginan Pak Kadep dan tentu kita semuanya di Departemen Manajemen untuk semoga manajemen makin jaya ke depan. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, Bapak-Ibunya, teman-teman departemen secara keseluruhan, mudah-mudahan makin sukses baik untuk Departemen Manajemen dan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Bu Yeti untuk diskusi selanjutnya. Oke, matur nuwun Prof. Anis atas masukannya dan arahannya terkait dengan jenis-jenis dari terkait dengan manajemen yang bisa sebagai Ibu yang kemarin melakukan proses recording nggak mudah juga gitu. Jadi mudah sekali gitu ya. Mungkin Pak Tantowi tidak apa-apa ya Prof. Bapak Ibu mungkin Tantowi ini ada step dari Ibu minta dokumen artikel yang di awal ini apa namanya juga dan juga dokumennya itu memang dicoba disusun oleh departemen ini sendiri karena memang harus email Mas dosen ya nanti akan diinformasikan oleh Pak Tantowi caranya. Nah untuk terkait dengan jenis-jenis hakinya dulu monggo kalau ada yang mau di monggo silakan dengan hati. Kalau satu dari yang menjadi kendala untuk artikel itu adalah ujian. Ketika kita mendaftarkan artikel kita yang sudah terpublikasi itu ternyata uji turnitinnya sampai 100%. Nah, itu yang tidak bisa kita ajukan. Ada ini Bu itu memang seharusnya dititip Munir yang meeting turnitinnya. Jadi nanti bisa di-off-kan beberapa fitur-fitur yang nggak perlu ditampilkan. Betul. Kalau misalnya anak kita itu biasanya langsung 100% gitu. Nah, makanya nanti mesti kesepakatan dan sepertinya perlu diolah dikit gitu aja, lalu kita daftarkan gitu. Nah, itu yang peranannya nanti kita sepakati, kita ngobrol gitu sama Pak Munir, maka memang misal ya, kadang itu referensi itu ya, yang uji turnitin itu 3 kali itu kok masih di atas 30%, 40% begitu. Padahal oh telusuri itu, oh alah ini ada yang masih dihidupkan sama Pak Munir ya. Saya bilang tolong yang direferensi ini di-off-kan aja. Nanti ada beberapa lain sesuai dengan kesepakatan kita bisa lakukan gitu. Artikel yang terpublikasi masih bisa ya kita bisa. Oke, nanti saya coba cari informasi ke Pak Munir bagaimana diskusi. Nanti juga sami-sami nggih. Punya kekayaan intelektual yang luar biasa karena kan semuanya itu. Jadi capaian dari Departemen Manajemen itu juga termasuk hakinya dari disertasinya di anak didiknya Prof. Tanti itu. Banyak itu insya Allah. Gitu. Baik, ini ada yang menyampaikan Pak Wissudanto. Matur nuwun sangat Pak Wis. Semoga sehat-sehat selalu nggih. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Prof. Anis, ya, matur nuwun kesempatannya. Jadi, Prof. Anis, di jurnal itu ada jurnal yang menyampaikan bahwa copywriter-nya punya jurnal, gitu. Apakah itu nanti tidak bermasalah? Matur nuwun, pertanyaannya itu aja. Memang perlu cermati sekali lagi. Itu memang saya belum pernah untuk jurnal, tapi menghakikan jurnal.
Walaupun misalnya di kan ya itu maupun ini apa jurnalnya sendiri. Kalau komunikasi itu ada rasa apa ya gitu. Gitu. Sebetulnya itu punya gitu karena